Saudara-saudaraku, minta maaf, minta ampun. Ya, sepertinya ada yang coba nyetrap channel saya, sehingga mencoba lagi selalu mental, mencoba mental. Oke. Kita ulangi buka room baru. Siap. Ya, teman-teman, saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan kecewa karena barusan saya Ratnawati kembali lagi. Selamat sore Bang Oni Asia, terima kasih sudah hadir kembali ya. Minta maaf, minta ampun, baru saja kita mengalami sedikit gangguan. Dan itu semacam gejala di setrap ya. Sujiwae, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Mohon maaf atas gangguan teknis yang sempat terjadi, sehingga saya harus mengulang kembali, membuka room baru. Dan saya pikir itu tidak membuat semangat kita berkurang ya. Demi NKRI kita, demi keberlangsungan hidup anak-anak cucu kita di masa depan, anak-anak dan cucu-cucu kita di masa depan, kita harus menyadari bahwa semua kita memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara ya. Ketika ada pihak atau oknum tertentu yang mencoba memainkan manuver politiknya yang tampak di sana ada potensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, tampak di sana bisa merusak ya suasana kehidupan berbangsa yang berbineka tunggal ika, maka kita harus hadir untuk mempertahankan jati diri bangsa kita ya. Dan saya kira buat pasukan buzzer yang tadi coba untuk menyetrap buat pasukan buzzer yang tadi coba menyetrap channel saya itu ya, tetap semangat. Jangan menyerah, maju terus meskipun tidak berguna. Oke. Jadi begini ya saudara ya. Sering ada yang menurut saya ini juga bagian dari para buzzernya Pak Anies Baswedan ya. Bertanya ke saya seperti ini, kenapa kamu begitu membenci Anies? Enggak, saya enggak benci Anies. Yang saya benci adalah oknum-oknum politisi yang memainkan isu suku, ras, agama, dan golongan dalam berpolitiknya. Ya, apakah Pak Anies Baswedan termasuk? Ya itu urusan dia, bukan urusan saya. Itu masalah dia, bukan masalah saya. Terserah dia. Kalaupun dia termasuk di dalam itu, maka bukan saya yang menempatkan dia di posisi itu. Dia sendiri yang menempatkan diri di antara ya di dalam kelompok atau golongan politikus-politikus yang menciderai Bhinneka Tunggal Ika dalam berpolitiknya. Ya kan? Jadi bukan saya yang menempatkan dia di posisi untuk dibenci. Tidak, dia sendiri yang menempatkan dirinya di situ dan saya tidak bertanggung jawab. Dia sendiri yang harusnya bertanggung jawab atas posisi tersebut. Ya, saya hanya membenci politikus-politikus busuk. Saya ulangi, politikus-politikus busuk. Sekali lagi ya, politikus-politikus busuk yang dalam berpolitiknya itu memainkan isu suku, ras, agama, dan golongan. Kenapa? Karena ini jelas menciderai negara kesatuan Republik Indonesia yang berpancasila, berundang-undang dasar 45, berbineka tunggal ika. Ini
harus kita lawan. Ini harus saya lawan sebagai pertanggungjawaban moral saya sebagai anak bangsa Indonesia. Nggak bisa saya diam melongo melihat begitu, saya nggak bisa. Ya, sebagai anak bangsa yang mencintai NKRI yang berbineka tunggal ika, saya harus bangkit, saya harus hadir, saya harus bersuara demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa berpolitik karena negara ini ada. Lah kalau negara ini hancur, lu mau berpolitik di udara, lu mau berpolitik di laut, lu berpolitik di sini karena negara ini berdaulat, karena negara ini ada. Nah kalau negara ini terpecah belah, hancur, luluh lantak, lu nggak mungkin bergelantungan di udara untuk berpolitik. Jadi apapun itu, entah itu berpolitik, entah itu berusaha, lakukan apapun juga, kita butuh tanah air ini. Kalau tanah air ini hancur, lu nggak mungkin bergelantungan di udara untuk berpolitik. Lu nggak mungkin tetap menjadi pengusaha dengan bergelantungan di udara. Atau sambil menyelam di laut sebagai pengusaha, nggak bisa. Sambil menyelam di laut untuk berpolitik, nggak bisa. Lu butuh tanah air ini, maka jaga tanah air ini. Jangan coba-coba Anda merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan coba-coba Anda menciderai tanah air yang sudah kokoh berdiri di atas dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di atas dasar Pancasila, di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Silakan Anda berpolitik. Silakan Anda menjadi pengusaha. Silakan Anda mau jadi apapun di republik ini. Anda mau jadi apapun di tanah air ini. Jaga tanah air ini. Karena tanpa tanah air ini, Anda nggak mungkin bergelantungan. Ya. Apalagi yang hidup bukan hanya kita saja. Di masa depan sana ada anak-anak dan cucu-cucu kita. Ini juga penting untuk kita pikirkan. Maka kalau berpolitik, berpolitiklah yang sehat. Berpolitiklah yang mendidik. Berpolitiklah yang tidak mengganggu, menciderai nilai-nilai paham bangsa kita. Enak toh? Bisa toh? Kalau Anda nggak bisa, ya udah Anda nggak usah ikutan berpolitik. Ya, silakan Anda pergi ke negara mana yang kira-kira Anda merasa lebih nyaman di sana, atau Anda pergi ke akhirat sekali lah. Jangan di Indonesia, karena Indonesia ini sudah kokoh berdiri di atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, di bawah kibaran Sang Saka Merah Putih. Silakan Anda berpolitik tanpa menciderai nilai-nilai dan makna-makna daripada simbol-simbol negara ini, lambang-lambang negara ini, dasar-dasar negara ini. Iya kan? Nah, kembali ke topik. Jadi pada tanggal 16 Oktober Pak Anies Baswedan konon dianugerahi sebuah piagam penghargaan. Piagam penghargaan tercatat di sana Anies Baswedan sebagai Bapak toleransi beragama. Toleransi dari mana? Ada yang bisa jawab? Toleransi dari mana? Bagaimana mungkin seorang Anies Baswedan diklaim sebagai Bapak toleransi beragama di saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta saja merupakan hasil dari permainan politik identitas yang begitu brutal. Halo, bagaimana mungkin saya dikatakan toleransi ketika saya memainkan manuver politik yang kental dengan permainan isu sara, suku ras agama,
Yang nggak pro saya, yang nggak pilih saya berarti kafir. Yang nggak pro saya, yang nggak pilih saya, itu halal darahnya dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin saya bisa diklaim sebagai bapak toleransi? Kalau sampai ada yang mengklaim diri saya sebagai bapak toleransi, artinya orang itu mengalami sedikit gangguan jiwa atau mungkin banyak. Iya kan? Nggak mungkin sama sekali. Ketika saya melakukan manuver-manuver politik yang kental dengan politik identitas, permainan isu sara, diskriminasi terhadap umat pemeluk agama lain. Bahkan sesama agama pun kalau tidak pro, kalau tidak pilih, mayatnya nggak disolatin, haram untuk disolatin. Kalau nggak pro, kalau nggak milih, berarti kafir, haram, darahnya itu dihalalkan. Lantas tiba-tiba saya muncul dan dianugerahi piagam penghargaan sebagai bapak toleransi beragama. Toleransi dari mana? Apakah saya panik? Enggak. Saya enggak panik. Para buzzernya Anies yang panik. Ya. Saya belum vulgar loh ini. Saya belum mengerahkan seluruh kekuatan yang saya bisa untuk menggempur cara-cara berpolitik kotor seperti yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan dan antek-anteknya. Saya belum mengerahkan seluruh kekuatan yang bisa saya lakukan. Ya, ini baru seorang Krisyanto Yenoni yang berteriak, belum yang lain-lainnya. Ya, bagaimana kalau saya kerahkan semua? Jadi di sini bukan saya yang panik, Anda yang panik. Ya, tapi saya mohon supaya sabar-sabarlah, jangan panik dulu. Karena kekuatan besarnya belum saya kerahkan. Oke, kekuatan besarnya belum saya kerahkan. Nah, kali ini dalam piagam penghargaan yang di sana tertulis Anies Baswedan sebagai bapak toleransi beragama, di situ tercantum nama dan tanda tangan dari tokoh-tokoh agama. Yang anehnya kemudian seorang tokoh agama Katolik memprotes karena merasa tidak hadir dalam acara penganugerahan piagam tersebut kepada yang terhormat Pak Anies Baswedan. Dia tidak hadir di sana. Lah bagaimana mungkin namanya tercantum di sana? Bagaimana mungkin ada tanda tangannya di sana? Menjadi tanda tanya besar. Dari mana namanya? Dari mana tanda tangannya? Artinya ini adalah suatu pencatutan yang sangat keji yang telah dilakukan oleh para pendukung Pak Anies Baswedan. Ini yang ingin saya tentang. Bagi saya ini adalah cara-cara berpolitik kotor. Cara-cara berpolitik yang tidak beradab. Cara-cara berpolitik yang tidak manusiawi. Sebelum piagam penghargaan ini, ada seseorang yang nggak tahu orang itu muncul dari lubang mana, tiba-tiba mengaku sebagai tokoh masyarakat NTT. Dan tiba-tiba itu ramai di pemberitaan. Tokoh masyarakat NTT dukung Anies Baswedan. Loh, tokoh NTT dari mana? Tokoh NTT dari mana yang dukung Pak Anies Baswedan? Adapun tokoh NTT, tokoh masyarakat NTT yang mendukung Pak Anies Baswedan itu atas kepentingan pribadinya. Tidak sama sekali mewakili warga NTT. Warga NTT rata-rata masih waras. Ya, warga NTT rata-rata masih waras. Dan kalau bicara NKRI, warga NTT masih murni cinta NKRI. Dan orang yang cinta NKRI tidak mungkin memilih bapak politik identitas. Ya.
Warga NTT masih waras. Nggak mungkin mengakui bahwa Anies Baswedan itu bapak toleransi beragama. Kalau ada orang NTT yang mengakui bahwa Anies Baswedan itu bapak toleransi beragama, itu orang NTT yang sudah nggak waras mungkin. Begitu ya saudara ya. Jadi nggak ada warga NTT dukung Pak Anies Baswedan. Ada mungkin dari Partai Nasdem dengan kepentingan Partai Nasdem. Ada mungkin dari Partai PKS dengan kepentingan Partai PKS. Tapi kalau kita melihat secara umum, warga masyarakat NTT itu rata-rata waras. Ya. Warga masyarakat NTT yang belum terkontaminasi dengan politik busuk, ya, dengan politik kotor, dengan politik yang tidak mendidik, nggak bakalan mungkin mengakui Anies Baswedan itu sebagai bapak toleransi beragama. Bagaimana bisa mengakui Anies Baswedan sebagai bapak toleransi beragama? Sementara dia menjadi gubernur DKI saja itu adalah hasil dari permainan politik identitas. Hasil dari permainan politik suku ras agama golongan. Bagaimana mungkin orang seperti ini tiba-tiba diklaim sebagai bapak toleransi beragama? Toleransi dari mananya? Apakah hanya dengan mendatangi rumah ibadah non-muslim, lantas kemudian itu dianggap suatu hal yang luar biasa, dan itu sudah dianggap memenuhi syarat untuk mengklaim sosok seorang Anies Baswedan itu sebagai bapak toleransi beragama? No, tidak begitu, saudara. Ya, dalam ajaran Kristen, iblis pun masuk gereja. Masuk gereja untuk apa? Untuk menghasut umat yang ada di dalam gereja. Itu loh menurut ajaran agama Kristen, ya. Menurut ajaran agama Kristen. Jadi iblis juga tidak anti gereja. Setan loh nggak anti gereja. Dia pun ikut masuk dalam gereja untuk menghasut umat yang ada di dalam gereja. Jadi nggak bisa orang datang ke gereja, datang ke rumah ibadah non-muslim, lalu serta-merta orang tersebut dianggap memenuhi syarat untuk diklaim sebagai bapak toleransi. Nggak bisa begitu. Saya pernah bilang ya, bahwa pencitraan itu dibutuhkan oleh orang yang ingin menggapai posisi dan atau jabatan tertentu. Ya, pencitraan itu dibutuhkan oleh orang yang ingin menggapai posisi dan jabatan. Nah, Pak Anies Baswedan, apakah dia punya keinginan untuk menggapai posisi dan jabatan tertentu? Yes. Nggak bisa kita pungkiri, dia kepengen jadi presiden kan? Artinya di sini bahwa dia butuh yang namanya pencitraan. Dia butuh pendekatan terhadap umat non-muslim untuk mendapat gambaran di sana, membentuk gimmicknya itu, bungkusannya, bingkainya, biar terlihat, wah ini bungkusannya bagus, ya kan? Kemasannya itu cantik. Wah ini di kemasannya ini tertulis toleransi. Kemasannya Pak, kemasannya Bu. Tengok-tengoklah dulu isinya. Busuk. Ditengok-tengok dulu isinya, ya. Jangan seperti kita itu tertipu oleh orang yang menjual tikus dalam karung, ya. Dia teriak-teriak kambing, 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 kambing. Meskipun kita tahu kalau yang di dalam karung itu adalah kambing, tentu saja ukurannya besar. Tentu saja ketika dia meronta-ronta itu karung itu akan terkoyak-koyak gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, oh benar, hewan di dalam karung ini adalah kambing gitu. Tapi kalau orang yang
bodoh-bodoh amat gitu loh ya, mohon maaf ya. Padahal dia bisa melihat kalau kambing kan ukurannya besar. Lah ini karung, di dalamnya ada tikus, diteriakin kambing-kambing, mau saja dia termakan tipuan bodoh itu. Dia beli. Yang berguna apa? Ketika saya membeli tikus dalam karung, yang berguna apa? Karung. Bukan tikusnya. Kenapa saya tergiur? Kenapa saya tergoda? Kenapa saya tertipu untuk membeli itu? Karena saya terlalu bodoh untuk menafsirkan kemasan yang cantik, kemasan yang dipoles, gimmick yang dikelola sedemikian rupa sehingga tampak di permukaan itu begitu indah. Padahal sebenarnya isinya bau busuk. Iya. Buat para basernya Anies Baswedan, jangan panik dulu ya. Jangan panik dulu. Belum. Sabar, tabahkan hatimu, ini ujian. Ya. Belum. Saya belum mengerahkan semua kekuatan yang bisa saya lakukan. Ya, ini baru cuma saya. Baru hanya saya yang sementara berteriak. Belum kekuatan yang lain saya kerahkan. Tunggu tanggal mainnya. Iya. Cek. Rasul Yadi di sini banyak juga para kader yang komen. Biarkan saja mereka komen ya, untuk mengobati luka hati mereka. Karena untuk menghadapi mulutnya Abang Kris pasti terluka. Jadi kalau Anda nggak punya cukup mental, nggak punya cukup iman untuk menghadapi mulutnya Bang Kris, mending jauh-jauh dari roomnya Bang Kris. Kasihan, hatimu nanti luka berdarah-darah. Iya ya, biarkan mereka masuk. Nggak ada kadrun, nggak rame. Oke. Bang Pen 183, terserah kalian aja lah, siapapun presidennya tetap ogah pilih banteng kapok gua. Begini saudara ya, ini sering sekali ada orang yang masuk ke room saya komen ogah pilih banteng, ogah pilih PDIP segala macam. Padahal mungkin Anda sama sekali belum pernah menjadi simpatisan PDIP, sama sekali belum pernah mencoblos PDIP, tapi masuk ke room saya ogah pilih PDI, ogah pilih PDI. Dengerin ya, dengerin saya ya. Mayoritas rakyat Indonesia yang pada 2014-2019 mencoblos PDIP bukan karena terlalu ingin menjadi simpatisan atau terlalu ingin menjadi kadernya PDIP, enggak begitu ya. Pada 2014 dan 2019, sebagian besar rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk mencoblos PDIP itu karena menginginkan Jokowi jadi presiden. Jadi yang dilihat di situ adalah sosok, bukan partainya. Ya, jadi Anda jangan sok ngancam-ngancam saya dengan membawa isu PDI. Saya bukan orang PDI, ya. Saya bukan orang PDIP, simpatisan juga enggak. Saya adalah salah satu di antara sekian banyak rakyat Indonesia yang terpaksa mencoblos PDIP pada 2014 dan 2019 karena menginginkan Insinyur Haji Joko Widodo jadi Presiden Republik Indonesia. Enak. Ya. Dan kedepannya dengerin saya. Kedepannya saya dan juga sebagian besar rakyat Indonesia akan tetap berfokus kepada sosok mana yang kami anggap bisa menjaga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kami tidak melihat warna partainya apa. Kami tidak melihat corak lambang partainya seperti apa. Yang kami lihat adalah apakah sosok itu mampu menjaga, merawat, melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa atau tidak. Itu yang kami lihat. Nah, kalau saya sudah bicara seperti ini, otomatis Anies Baswedan nggak bisa kami lirik. Kenapa? Karena dia nggak bisa menjaga, nggak bisa memelihara, nggak bisa merawat,
nggak bisa melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalaupun terlihat Pak Anies Baswedan mendatangi rumah ibadah non-Muslim, entah itu Kristen, entah itu Katolik, entah itu Hindu, entah itu Buddha, entah itu Konghucu, itu hanya pencitraan semata. Hanya kemasannya, hanya gimmick doang, dikelola, dibuat agar terlihat cantik, tampak indah. Padahal isinya nggak begitu, bro. Isinya nggak begitu, sis. Buktinya apa? Wong dia jadi gubernur DKI saja hasil dari politik busuk. Hasil dari politik identitas. Hasil dari permainan isu suku ras agama golongan. Lah bagaimana kita bisa melihat dia mengakui bahwa dia adalah bapak toleransi beragama? Toleransi versi apa? Ada yang bisa jelasin? Toleransi versi apa? Halo? Bahkan sesama agama saja haram disolatkan karena tidak memilih Anies Baswedan. Toleransi macam apa? Hah? Anda, bagaimana cara Anda mendefinisikan toleransi itu? Ya? Apakah karena mendatangi rumah ibadah kaum tertentu saja itu sudah dianggap memenuhi syarat untuk diklaim sebagai bapak toleransi beragama? Setan juga datang ke rumah ibadah untuk menghasut umat, iya kan? Jadi nggak heran kalau hasil dari politik identitas ini tiba-tiba nongol di tempat ibadah agama lain, itu nggak heran. Karena setan juga datang ke tempat ibadah. Iya. Begitu ya, saudara ya. Jajang Asgar, kok kenapa lu yang ribet? Enggak, saya nggak ribet, lu yang ribet. Kalau lu nggak ribet, kenapa lu masuk di room saya? Trisno, kalau tim ini bukan soal DKI, ini soal bangsa. Anies kan mau nyalon presiden. Ya silakan saja. Cuma gini ya, saya pernah katakan begini ya. Kalau Pak Anies Baswedan mau nyalon presiden, ya silakan calon presiden, ya silakan. Moga-moga lolos jadi calon. Ya. Mari, jadi saya fair-fairan aja ya. Saya berharap moga-moga Pak Anies Baswedan lolos jadi calon. Moga-moga Pak Anies Baswedan lolos jadi calon. Iya. Oke. Calon saja belum tentu terpilih, apalagi yang bakal calon. Ya, Pak Anies Baswedan itu masih bakal calon. Ya, bakal calonnya Nasdem, bakal calonnya PKS. Nah, awalnya saya berpikir, wow, Nasdem ini memang partai yang begitu luar biasa nasionalismenya. Pak Surya Paloh, wow, ini sosok politikus yang begitu luar biasa tulus mendukung pemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Ya, tulus banget. Tapi hari ini saya harus mengakui bahwa politik itu dinamis, dan memang dalam politik itu tidak ada yang namanya kawan, sahabat, dan musuh sejati. Ternyata begitu, ya. Awalnya saya menduga bahwa Pak Surya Paloh itu begitu tulus demi cintanya terhadap bangsa dan negara ini, sehingga dengan begitu tulus dia mendukung kepemerintahan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi kesininya
semuanya berubah 180 derajat perubahannya, dan ini merupakan hal yang sangat saya sesali, ya. Saya bahkan pernah mencoba untuk menyandingkan Bapak Surya Paloh dengan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo itu untuk pemilu 2019. Kenapa? Karena menurut saya Pak Surya Paloh kalau disandingkan dengan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo itu semacam pasangan yang benar-benar wah, top banget. Begitu ya saudara ya. Tapi pada akhirnya waktu akan menjelaskan semuanya. Oke, kita lanjut. Salam Sumpah Pemuda, sahabat Nusantaraku, siap abangku. Hormat, salam Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tumpah darah, satu bahasa. Berbeda suku, ras, agama, antar golongan. Tapi kita satu, Indonesia. Apapun agamamu, apapun suku, ras, golonganmu, peluk aku. Gak perlu Anda persoalkan apa agama saya, apa suku saya, apa ras saya. Peluk aku, karena kita Indonesia. Kita bersaudara. Dan persaudaraan ini harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita lestarikan. Ya. Dan jangan sekali-kali kita mengizinkan Bapak politik identitas menjadi penguasa negeri ini. Hancur. Negara ini bakalan dijadikan sumur resapan semua. Iya ya. Apakah kalian gak khawatir kalau tugu-tugu di daerah-daerah itu bakalan diganti semua dengan tugu bambu mesum, saudara? Jadi, ketika seorang bapak politik identitas ini menjadi penguasa, kita berandai-andai loh ini ya. Jadi, apabila ketika nanti sosok bapak politik identitas ini menjadi penguasa negeri ini, apakah kalian gak khawatir bahwa tugu-tugu daerah-daerah di seluruh daerah di Nusantara ini diganti dengan tugu bambu mesum? Apakah kalian gak khawatir, saudara-saudara? Jadi gak ada lagi tugu Monas, ganti dengan bambu. Di Kalimantan tugunya apa ya? Tugu burung itu ya, burung lambang Dayak gitu ya. Ganti dengan tugu bambu mesum. Kalau di NTT tugu apa ya? Komodo ya, tugu komodo ya. Ganti dengan bambu mesum. Surabaya, ikan dan buaya, ganti dengan bambu mesum. Apa kalian gak khawatir terjadi seperti itu, saudara-saudara? Atau disuruh ganti semua dengan tugu peti mati? Apa nggak serem itu, saudara-saudara? Itu menyeramkan sekali, saudara-saudara. Apalagi nih ya, apalagi. Saya kemarin melihat satu link berita. Jadi Pak Anies Baswedan ini digadang-gadangkan bakal
duetkan sama AHY. Waduh, ini bahaya menurut saya, bahaya sekali. Kenapa? Ini titisan mangkrak sama titisan Aibon bersatu, bahaya sudah. Jangan ya saudara ya. Jangan biarkan titisan mangkrak dan titisan Aibon bersatu. Hancur sudah negeri ini, percayalah sama saya. Jangan ya. Jangan pernah biarkan titisan mangkrak dan titisan Aibon bersatu. Nah, kalau mereka ini nantinya benar-benar bersatu dan menjadi penguasa, bahaya saudara ya, bahaya. Kalau nggak jadi sumur resapan, jadi hambalang seluruh negeri ini. Percayalah sama saya. Iya ya saudara ya. Oke. Jadi kembali ke topik, bahwa dengan adanya komplain dari tokoh agama Katolik yang menolak nama dan tanda tangannya dicatut dalam piagam penghargaan Bapak Toleransi Beragama terhadap Pak Anies Baswedan, saya khawatir nama dan tokoh-tokoh agama yang lainnya juga palsu. Ya, kita tunggu saja berita selanjutnya. Apakah tokoh-tokoh agama lain, tokoh agama Kristen, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Konghucu juga akan melayangkan protes ataukah tidak? Nah, saya khawatir kalau dalam kalau dalam piagam penghargaan itu ya, tanda tangan salah satu orang pemilik nama dan tanda tangan dalam piagam penghargaan itu komplain, memprotes bahwa dia tidak hadir dalam acara penganugerahan piagam itu. Nah, saya khawatir yang lain juga seperti itu. Ya, tidak tahu acaranya apa dan di mana, tidak tahu bentuk piagamnya seperti apa. Nah, tiba-tiba nama dan tanda tangan mereka ada di sana. Sepertinya seperti memberi suatu legitimasi bahwa benar tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh seluruh agama di Nusantara ini merestui dan mengakui bahwa Anies Baswedan adalah Bapak Toleransi Beragama. Ini konyol sekali. Ini cara berpolitik yang busuk, cara berpolitik yang tidak beradab. Ya, ini cara berpolitik yang kotor, tidak mendidik. Ini negara besar. Bagaimana mungkin Anda berupaya meraih kekuasaan ini dengan cara-cara yang kotor dan biadab seperti itu? Saya bukan siapa-siapa di kepemerintahan, ya. Tapi kalau nama dan tanda tangan saya dicatut untuk mengambil keuntungan tertentu dari sana, saya juga nggak terima. Dan bagi saya, orang yang mencatut nama dan tanda tangan saya itu orang yang tidak beradab. Orang yang tidak tahu moral. Orang yang tidak tahu etika. Main comot aja nama saya dan tanda tangan saya. Itu cara berpolitik yang kotor dan busuk itu. Ya. Buat para politikus, dengerin. Hentikan cara-cara politik busuk seperti ini. Hentikan cara-cara politik kotor yang tidak mendidik seperti ini. Kalau mau meraih posisi silakan. Berusaha dengan langkah-langkah politik yang beradab.
langkah-langkah politik yang jujur, langkah-langkah politik yang mendidik generasi penerus bangsa. Agar ke depan generasi bangsa ini menjadi generasi yang cerdas, generasi yang terdidik, generasi yang berpengetahuan. Jangan kita memberi peluang generasi berikutnya, generasi bangsa ini menjadi generasi pengecut semua, menjadi generasi pencatut semua, menjadi generasi yang tidak beretika semua. Ini tidak baik ya saudara ya. Saya marah kalau seperti ini. Ya. Didikan politik apa yang akan Anda berikan kepada generasi penerus bangsa? Didikan politik seperti apa yang ingin Anda tunjukkan kepada para generasi penerus bangsa? Tunjukkanlah cara berpolitik yang baik. Cara berpolitik yang terpuji, yang bisa dicontoh, yang bisa diikuti, yang bisa diteladani. Yang kalau diikuti, akan tercipta suatu generasi bangsa yang cerdas, terdidik, terpuji. Akan tercipta suatu generasi bangsa yang tidak dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kalau begini caranya, Anda maunya rakyat itu semuanya bodoh dan Anda sendiri yang pinter. Bangsat itu. Oke? Gary Pitung, bersainglah dengan cara-cara yang sehat tanpa harus menjelek-jelekan orang lain jika Anda orang sehat. Yes. Ini kan suara saya seperti itu. Iya kan? Anda posisinya sebagai rakyat, saya juga sama sebagai rakyat, ya. Dan suara kita ini kita alamatkan kepada para politikus, tokoh-tokoh politik. Anda nggak bisa alamatkan narasimu itu kepada saya karena saya posisi di sini rakyat seperti Anda, ya. Kami tidak butuh jadi presiden pidato, tapi kami butuh yang pandai dalam kerja. Ya, saya sepakat itu ya. Delvina Donata, Siwa Bang Oni, kita siap dukung nggak? Siap 86, terima kasih buat supportnya. Suparno 3, Hadidaya dan Dira 12. Caprek gimmick bung, capret pula, capres gimmick bung. Ya, itu yang sementara saya bicarakan. Sepakat ya. Nugroho Andri Prastyo, Kadrun emang paling jago untuk catut mencatut dan bikin hoax Bang Yen. Ah, siap. Rasul Yadi gubernur magang ya, selama jadi gubernur DKI. Jajang Asgar yang penting pemimpin, jangan Jokowi. Loh, ini ada orang sakit jiwa satu masuk ke sini. Sehat tenteram, Ponorogo hadir Bang Oni Asia, terima kasih sudah hadir. Banyak juga pasukan Wiro Sableng 212 yang komen di sini. Biarkan mereka komen di sini. Enggak ada mereka, enggak rame. Delvina Donata. Oh. Delvina Donata Siwa, Bang Oni kita siap dukung Pak Ganjar NTT. Ya, silakan ya. Saya belum masuk ke sana dulu ya. Ya, lebih tepatnya saya kemarin sudah tergabung dengan Badan Relawan, tapi saya mundur satu langkah dulu ya. Untuk saat ini biarlah saya berdiri sebagai independen dulu, agar supaya saya bisa bebas merdeka menyuarakan aspirasi yang lebih apa namanya itu,
lebih objektif gitu kira-kira menurut saya ya. Noken Channel jadi RT aja nggak pernah bicara banyak jatuhin orang. Enggak, saya itu nggak jatuhin orang. Ini Anda ini salah paham, otak Anda rusak. Jadi begini. Kemarin di TikTok juga ada yang berkomentar mirip seperti ini, ya. Kamu itu suka menjelek-jelekan Pak Anies Baswedan. Enggak, saya enggak menjelek-jelekan Pak Anies Baswedan. Sumpah beneran, saya enggak menjelek-jelekan Pak Anies Baswedan. Dia sudah jelek. Beneran. Saya enggak jelek-jelekan Pak Anies, dia memang udah jelek. Beneran dah. Sumpah. Lah bagaimana tidak jelek? Dia punya mimpi membuat sumur-sumur resapan agar sumur-sumur resapan ini dapat menyerap air ketika hujan dan banjir. Nyatanya sumur-sumur resapan ini malah menyumbang air, malah meluapkan air. Nah ini salah satu bukti jeleknya Pak Anies Baswedan. Jadi saya nggak menjelekkan Pak Anies Baswedan, dia memang jelek. Iya. Oke, paham ya? Ngerti ya? Ngerti? Saya nggak jelekan Pak Anies Baswedan, ya? Saya kira ini tolong dipahami. Prestasinya apa? Bongkar pasang trotoar, ya? Trotoar dibongkar, terus dipasang, terus dicat, terus balikan lagi. Anggaran sudah habis. Nah orang seperti ini, kalau jadi sempat-sempat jadi pemimpin bangsa, bangkrut dah, hancur negara ini. Percaya sama saya, ya. Orang seperti ini kalau sempat-sempatnya jadi pemimpin bangsa, ya, nggak sampai 1 tahun, bangkrut negara ini, hancur, ludes, musnah, percayalah, ya. Dan dia meraih jabatan sebagai DKI 1 itu hasil dari permainan politik identitas, hasil dari gorengan isu suku, ras, agama, dan golongan. Sementara bangsa Indonesia, bangsa kita ini, bangsa yang berpancasila, berbineka tunggal ika, berundang-undang dasar 1945, Sangsaka Merah Putih, yang mana simbol-simbol, lambang-lambang, dasar-dasar negara ini semuanya itu bermakna mempersatukan, bukan memisahkan satu dengan yang lainnya atas dasar suku, ras, agama, dan golongan. Tapi Pak Anies Baswedan menginjak-injak Bhinneka Tunggal Ika, menginjak-injak makna merah putih, menginjak-injak makna Pancasila. Dengan cara itulah dia meraih tahta DKI 1. Jadi apakah saya di sini menjelek-jelekan Pak Anies Baswedan? Enggak, dia memang sudah jelek. Bukan saya yang menjelekkan, memang sudah jelek. Siapapun tokoh politik yang coba menciderai makna Bhinneka Tunggal Ika, siapapun tokoh politik yang coba menciderai makna Pancasila, makna Sangsaka Merah Putih, dia sudah jelek tanpa harus dibikin jelek. Paham? Panas ya, panas, minum es.
Baktimu apa untuk negeri, terus banyak bicara itu dibilang waras. Bakti saya apa ya? Bakti saya adalah ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa agar tidak goblok seperti kamu. Itu baktiku. Ya. Itu baktiku untuk bangsa. Turut mencerdaskan generasi penerus bangsa agar tidak goblok-goblok macam kau. Itu baktiku, baktiku mulia. Lah bakti kau apa? Hah? Bakti kau menyanjung-nyanjung orang jelek. Anda nggak waras. Oke. Panas ya, panas. Minum es ya. Panas. Minum es krim ya. Miliani 137 Ojo Gembrono Yaman hancur. Mantap. Komentar ini yang saya butuhkan. Oke? Komentar ini yang saya butuhkan. Jadi saudara-saudara, saya pikir pengungsi atau lebih tepatnya warga negara yang mencari suaka dari Afghanistan itu hanya ada di Kalimantan Barat saja. Awalnya saya berpikir seperti itu. Tetapi ternyata nggak hanya di Kalimantan Barat ya. Coba mari kita berlogika. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berlogika ya. Ternyata warga negara Afghanistan yang mencari suaka itu tidak hanya ada di Kalimantan Barat saja. Ternyata di daerah-daerah lain juga ada. Ternyata di DKI juga banyak. Di Jakarta juga banyak. Banyak sekali malah. Iya. Nah, coba kita berlogika ya, saudara ya. Di sana ada orang berperang, ya, saling bunuh-bunuhan atas dasar kebenaran agama. Oke? Di sana ada orang berperang, saling bunuh-bunuhan, hancur-hancuran di sana atas dasar kebenaran agama. Nah, di saat yang sama ada saudara-saudara mereka yang satu suku, satu agama, satu ras lari mencari suaka di negara-negara lain. Dan termasuk di Indonesia juga banyak. Bisakah ini membuat Anda waras, saudara? Bisakah ini membantu Anda untuk bisa berpikir yang lebih cerdas? Kalau ini tidak bisa membuat Anda untuk berpikir cerdas dan berpikir waras, maka saya pikir opsi yang paling bagus untuk Anda adalah segeralah kembali ke akhirat. Anda pasti damai di sana. Saya kira seperti itu ya, saudara ya. Di saat negara-negara lain yang sementara terpecah belah, yang rusuh, yang saling berperang, bunuh-bunuhan atas dasar kebenaran agama, dan pada saat yang sama saudara-saudara mereka yang satu suku, satu ras, satu agama lari terbirit-birit mencari suaka di negara-negara lain. Sementara Anda di sini juga mencoba untuk memupuk cara-cara awal seperti yang mula-mula terjadi di sana. Berbicara sok paling mengerti segala sesuatu, sok paling memahami segala isi kitab suci, paling memahami segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Itulah mula-mula. Dari sanalah berawal segala kehancuran itu. It's okay, nggak apa-apa. Kamu mau mati, matilah. Tapi ingat anak cucumu.
Ingat emakmu, ingat bapakmu yang mungkin sudah tua renta, sudah nggak kuat lari. Ya. Jadi kalau kamu mau mati, matilah sendiri. Berceburlah di laut sana, 3 hari 3 malam. Mampus kamu, udah selesai. Ya. Ingat bapak mamamu. Ya. Coba kita berpikir sederhana, ini sederhana sekali. Ketika terjadi kerusuhan, mungkin Anda bisa lari menyelamatkan dirimu, tapi apakah anakmu bisa lari? Apakah bapakmu yang sudah tua renta bisa lari? Apakah mamamu, apakah nenekmu bisa lari? Kadang-kadang ini yang nggak kepikiran oleh orang-orang bodoh. Ya, sehingga seenak-enaknya memainkan isu suku, ras, agama, kopar, kafir, iblis, halal darahnya dan lain sebagainya. Aduh, kamu itu sakit sebenarnya, ya? Sakit jiwa sebenarnya, ya. Ingat, Anda dan saya hanyalah penikmat kemerdekaan. Saya dan saudara itu tidak ikut berjuang berdarah-darah untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Oke? Para pahlawan bangsa, tua-tua bangsa, orang-orang terdahulu kita yang saat ini tanah air yang kita pijaki ini mengandung peluh dan darah mereka. Mereka berjuang dengan satu impian. Bagaimana supaya bangsa saya ini berdaulat? Bagaimana supaya anak-anak dan cucu-cucu saya bisa hidup sejahtera sebagai suatu bangsa yang merdeka? Sehingga mereka berjuang di bawah satu sumpah, tanpa memandang apa suku, ras, agama, antar golongan. Mereka bersumpah satu bangsa, satu tumpah darah, dan satu bahasa. Kalau tidak ada sumpah pemuda itu, belum tentu hari ini Indonesia sudah merdeka. Belum tentu hari ini Anda bermain YouTube. Belum tentu hari ini Anda bisa bermain TikTok. Belum tentu hari ini Anda bisa bermain Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Tanpa sumpah pemuda itu tidak akan ada kobaran api perjuangan. Oleh karena sumpah pemuda itu menjadi pemicu api perjuangan para pahlawan. Semangat persatuan dan kesatuan itu yang membakar semangat mereka. Itulah yang memicu perjuangan luar biasa hingga mempertaruhkan peluh, darah, bahkan nyawa. Ingat, tanah yang hari ini kita pijaki itu mengandung peluh dan darah para pahlawan, ya, para pahlawan yang berjuang di bawah sumpah pemuda. Ya, ada satu filosofi Yunani, orang yang mengingkari sumpahnya lebih rendah dan lebih hina dari orang hina manapun yang ada di muka bumi ini. Saya ulangi ya. Ada satu filosofi Yunani, orang yang mengingkari sumpahnya adalah orang yang paling rendah dan paling hina dari orang terhina yang ada di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara yang tidak mau tahu menau, tidak mau peduli dengan adanya sumpah pemuda, saudara-saudara itu tahu enggak, saudara-saudara lebih hina, lebih rendah daripada orang yang terhina yang ada di muka bumi ini. Oke? Bangsa Indonesia punya sumpah. Satu bangsa, satu tumpah darah, satu bahasa. Sumpah ini harus terus kita lestarikan. Ya. Mau jadi apapun, Anda mau jadi pengusaha silakan. Tapi lestarikanlah sumpah pemuda. Satu tumpah, satu bangsa, satu tumpah darah, satu bahasa. Anda mau jadi politikus silakan. Tapi pelihara dan lestarikanlah sumpah pemuda.
Satu bangsa, satu tumpah darah, satu bahasa. Anda mau jadi PNS silakan. Tapi peliharalah, lestarikanlah Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu tumpah darah, satu bahasa. Soal agama itu milikmu. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Berikan kepada yang kuasa apa yang wajib bagi kita berikan kepada dia. Menurut iman dan keyakinan kita masing-masing. Tetapi berikanlah kepada sesama manusia apa yang disebut kemanusiaan itu. Masuk ya, masuk. Yang tak masuk pasti otaknya buntu. Oke, saudara-saudara, jadi untuk mengakhiri live saya, mohon maaf karena kalau kepanjangan juga nggak bagus menurut saya live-nya. Jadi saudara-saudara, saya tetap mengecam ya, sebenarnya bukan Pak Aniesnya, bukan subjek Aniesnya, bukan subjek Aniesnya, tapi sosok politikusnya itu, ya. Saya membenci politikus busuk yang dalam berpolitiknya itu memainkan isu suku, ras, agama, dan golongan, sehingga menciptakan suasana diskriminatif terhadap kaum pemeluk agama lain. Kenapa saya benci sosok-sosok politikus seperti ini? Karena menciderai Bhinneka Tunggal Ika, menciderai NKRI, menciderai nilai-nilai kebangsaan. Ini yang membuat saya membenci politikus-politikus. Bukan Pak Aniesnya yang saya benci. Apakah Pak Anies termasuk politikus busuk? Ya itu urusan dia, bukan urusan saya. Paham ya? Saya kira seperti itu. Dan cara-cara berpolitik, catut mencatut, klaim mengklaim, ini tolong dihentikan, karena menurut saya ini cara berpolitik yang tidak beradab, cara berpolitik yang tidak beretika, cara berpolitik yang kotor dan busuk, dan tidak ada hal baik yang dapat kita petik dari hal yang busuk. Saya kira itu kesimpulannya, ya. Jadi buat para buzzernya Pak Anies Baswedan, oh nggak enak ya dibilang buzzer ya, karena mereka pasti sakit hati dibilang buzzer. Para relawannya Pak Anies Baswedan, ya, saya lunakin sedikit ya, saya buat lunak sedikit. Jadi bukan buzzernya Pak Anies Baswedan, relawan. Buzzer itu kecuali yang tidak mendukung Pak Anies Baswedan, itu baru buzzer. Kalau yang mendukung Pak Anies Baswedan itu relawan. Begitu ya, saya buat lunak sedikit ya. Saya buat lunak biar nggak sakit-sakit hati banget ya mereka ya. Iya kan? Oke, saudara ya. Jadi buat para buzzernya, buzzer lagi. Relawan bukan buzzer. Jadi buat para relawannya Pak Anies Baswedan, ya. Silakan, kalau junjungan kalian mau nyapres ya silakan nyapres, syukur-syukur lolos jadi calon. Ya, syukur-syukur lolos jadi calon. Kalau jadi calon juga enggak lolos, tabah-tabahkan hati, mungkin belum nasib. Tunggu mungkin di pemilu ke 2024. Mungkin di pemilu ke 2024 bisa dicoba lagi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur hingga bertemu momen pemilu ke 2024. Dan cobalah beradu nasib di sana. Siapa tahu aja bisa lolos, ya kan? Lolos jadi calon. Gitu ya. Dan hentikanlah cara-cara berpolitik yang kotor, cara-cara berpolitik yang busuk, cara-cara berpolitik yang tidak beretika, cara-cara berpolitik yang tidak beradab,
cara-cara berpolitik yang catut-mencatut, cara-cara berpolitik yang klaim-mengklaim, cara-cara berpolitik yang diskriminatif terhadap umat pemeluk agama lain. Apakah saya menjelekan Pak Anies Baswedan? Enggak, saya enggak menjelekan Pak. Apakah saya menjelekan para relawannya Pak Anies Baswedan? Enggak, saya enggak menjelekan. Tapi kalau kalian memainkan politik identitas, isu suku ras agama, kalian itu sudah jelek. Bukan saya yang menjelekan, kalian yang menjelekkan diri sendiri. Saya kira seperti itu ya. Saya Kristianto Yen Oni, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om, santi santi, santi om, namo buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Kita jumpa lagi di live berikutnya. Merdeka.